Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang, di mana hari ini entah hari keberapa saya mengawal. Lelah sih lelah, tapi tetap semangat agar peristiwa ini segera terungkap. Dan kalian yang mengawal tetap semangat juga ya, jangan kendor. Karena perjuangan saya, perjuangan kalian dalam mengawal ini merupakan membantu almarhum Ibu Tuti dan Amel untuk mendapatkan keadilan dalam peristiwa ini. Dan hari ini akan saya bahas tentang WA yang sudah masuk, tentang yang ada hubungannya dengan peristiwa ibu dan anak di Subang. Dulu pernah saya share sebenarnya ya tentang jam 7 pagi tanggal 18 ada Sika nunggu Wiwe di sekolah SMK Yayasan Bina Prestasi, kemudian pinjam kunci pada seseorang dan orang tersebut mengatakan kalau Sika ini tidak seperti biasanya. Kemarin itu saya salah mengartikan maksudnya karena WA-nya kan ada bahasa Sundanya, saya mengartikan seperti biasanya. Terus ada yang komen yang mengartikan karena dia orang Sunda, dia mengerti, jadi mengartikan apa yang dilakukan K pinjam kunci itu tidak seperti biasanya. Jadi saya koreksi ya tentang percakapan saya yang kemarin itu, yang saya bilang K seperti biasanya meminjam kunci, tapi ternyata artinya K tidak seperti biasanya saat meminjam kunci. Kemudian lagi ada WA yang masuk tanggal 7 Februari. Sebenarnya banyak sekali WA yang masuk ya guys, cuman saya nggak up keluar karena saya hati-hati sekali dalam menerima informasi, apalagi ini masalah yang begitu besar karena sudah menghilangkan 2 nyawa. Kalau saya salah ngucap, saya bisa jadi menuduh seseorang melakukan sesuatu yang mungkin tujuan saya nanti belum tentu benar. Nah, makanya di sini saya harus hati-hati sekali dalam menyampaikan informasi-informasi yang sudah masuk. Tapi karena peristiwa ini begitu panjang dan melelahkan dan sekarang sudah 7 bulan, makanya saya beranikan diri untuk berbagi WA yang sudah masuk. Tapi saya inisialkan saja atau bahkan tidak saya inisialkan karena sudah menjurus pada si pelaku ya. Ini ada WA yang masuk seperti ini. Kata seseorang, jam 9 pagi itu ada D, W, K, O berkumpul dekat TKP itu. Tanggal 18 itu adalah tanggal kejadian di mana ditemukan Ibu Tuti dan Amel sudah tidak bernyawa. Dan D, W, K, O berkumpul di dekat TKP. Ini bisa dikatakan keterangan ini masih abu-abu karena sebenarnya banyak sekali orang yang berkumpul di TKP. Dan kalau mereka berkumpul sama-sama, mungkin mereka ini, kalau kita positive thinking, mungkin karena ada hubungannya dengan pekerjaan mereka. Karena yang kejadian itu adalah bos mereka, kejadian di kantor yayasan mereka, sehingga mereka berkumpul bareng-bareng. Kalau kita berpikir negatif thinking, kemungkinan mereka berdua ini kenapa selalu berkumpul bareng-bareng? Adakah sesuatu yang tersembunyi di mereka ini? Karena mereka ini ternyata adalah juga saksi di mana ada seseorang dan banpol masuk ke TKP. Nah, saksi-saksi ini kenapa selalu ada di tanggal hari-hari yang begitu menggemparkan, tanggal 18 dan juga tanggal 19. Nah, apakah ada sesuatu kaitannya di sini antara saksi-saksi tersebut mengapa selalu ada di hari-hari genting? Itu yang tahu pihak kepolisian. Kita
kedepankan asas praduga tidak bersalah. Karena apa yang kita duga belum tentu benar. Bisa jadi mereka berkumpul dikarenakan mereka merasa senasib ya, senasib karena tragedi ini menimpa yang ada hubungannya dengan yayasan di mana mereka bekerja. Bisa jadi seperti itu kalau kita berpikir positive thinking. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa di tanggal 18 itu ada 2 orang yang terjebak di TKP. Nah, saya ini nggak mau menyebutkan inisialnya saja, nggak mau menyebutkan, sekalipun yang WA ini menyebutkan nama ya, saya nggak berani menyebutkan inisial. Karena apa? Karena ini sudah menjurus pelaku, menjurus tersangkanya. Jadi orang ini memberi saya informasi kalau pagi itu sebenarnya ada 2 orang yang terjebak di TKP. Nah, apakah orang ini yang pada akhirnya sembunyi di plafon? Mungkin ya, karena mengetahui ada Pak Yosep datang secara dadakan di rumah tersebut, kemudian panik dan akhirnya sembunyi di plafon. Nah, sayangnya ya, setelah Pak Yosep ini minta tolong ke Pak Ujang kalau nggak salah, yang petugas kebersihan untuk ikut ke rumahnya dan lihat-lihat lokasi ke rumahnya, sayangnya 2 orang ini meninggalkan TKP begitu saja. Apakah di TKP ada orang atau tidak, kita juga nggak tahu ya. Menurut dari berita, Pak Yosep pergi ke rumah Danu, kemudian ke Polsek. Dan Pak Ujang pergi ke Pak RT untuk memberitahu kejadian. Apakah tempat ini selama ditinggal Pak Yosep dengan Pak Ujang ini kosong? Kemudian 2 pelaku yang terjebak di TKP turun dari plafon kemudian melarikan diri. Apakah seperti itu? Nah, ini yang masih tanda tanya. Jadi banyak versi, banyak praduga yang bisa membuat kita berasumsi liar di sini ya guys. Dan asumsi liar kita, asumsi liarmu, asumsi liar para YouTuber yang lainnya juga belum tentu benar. Jadi kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Makanya ketika saya diberi informasi ada 2 orang yang terjebak di TKP, sekalipun saya diberi nama, tapi saya nggak mau menyebutkan nama di sini, apalagi inisial, karena itu juga bisa menjurus pada seseorang. Iya kalau informasinya benar, kalau enggak, kasihan orang tersebut, bisa menjadi gimana gitu ya. Itu sebagai bentuk saya selalu mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Makanya ketika dulu awal-awal saya mengawal, ada yang memberikan masukan, Jeng tolong bisa nggak secara live dalam penayangan mengawal kasus ini. Kemudian ada yang nggak percaya juga, mengapa tarotnya kok putus-putus? Nah, percaya nggak percaya itu terserah kalian. Kenapa saya nggak mau live? Karena saya takut keceplosan ngomong. Ini ranah-ranah UTS saat ini ya. Kalau saya keceplosan ngomong, menyebut nama seseorang, kemudian ternyata seseorang itu tidak tersangkut dalam perkara ini, atau tidak terbukti melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan, saya bisa kena jerat undang-undang UTE kalau orang tersebut keberatan atau merasa dirugikan dengan penyebutan namanya. Makanya di sini saya lebih suka secara seperti ini karena saya masih bisa mengedit untuk safety kondisi saya. Jangan sampai saya mengawal peristiwa ini kemudian saya nggak safety. Itu namanya bunuh diri ya. Hitung-hitung membela si Bu Tuti dengan Amel, tapi pada akhirnya kalau kejebur sendiri, masuk jurang sendiri, itu juga berbahaya. Makanya bijak-bijaklah dalam mengawal kasus ini, dan bijak-bijaklah dalam berkomentar di kolom komentar. Jangan sekali-kali sebut nama. Jangan sekali-kali sebut nama. Itu sangat membahayakan diri kalian sendiri. Memang tampaknya garang, lugas ya, tapi kalau ada apa-apa,
akan kena sendiri. Makanya bijak-bijaklah dalam mengawal kasus ini. Jadi seperti itu ya guys, informasi yang saya dapatkan beberapa bulan yang lalu, bulan Februari kayaknya, entah tanggal berapa itu tadi, ada yang memberitahukan saya bahwa ada dua sosok yang terjebak di TKP pagi itu. Dua sosok yang terjebak di TKP pagi itu. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan dari pihak kepolisian, atau juga ini bisa jadi pemberitaan yang kurang benar. Jadi ada dua sisi ya guys, entah benar entah enggak pemberitaan itu. Makanya harus kita kedepankan nalar dan praduga tidak bersalah dalam mengawal kasus ini. Demikian saja teman-teman informasi yang saya berikan untuk kasus ibu dan anak di sini, yang ternyata saya sudah mendapatkan bocoran-bocoran informasi dari beberapa bulan yang lalu, dan baru saya up sekarang karena udah terlalu lama peristiwa ini belum terungkap ya. Dan itu pun saya juga harus hati-hati dalam pengungkapannya, karena informasi-informasi ini bisa benar bisa juga salah. Lain waktu kita sambung lagi dengan pemberitaan yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.